Selamat datang di channel gue, di Noda Rusak. Gue Agung dan kita ada di segmen Opini Masyarakat. Tidak apa untuk beropini karena kita adalah masyarakat. Hari ini kita akan membahas tentang konsep politik yang sangat penting dalam sejarah Indonesia. Nasakong. Konsep yang diciptakan oleh Bung Karno yang diharapkan bisa menjadi jalan keluar dari konflik ideologis Indonesia. Namun akhirnya justru membawa bangsa ini ke dalam salah satu periode paling kelam dalam sejarahnya. So, mari kita mulai dengan memahami apa itu Nasakong, bagaimana ia terbentuk, dan mengapa ia menjadi sangat kontroversial. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang baru bergabung, silahkan di-subscribe dulu channel ini biar kalian gak ketinggalan video-video yang update dari gue. Nasakong. Ya, seperti kita ketahui, Nasakong adalah singkatan dari nasionalisme, agama, dan komunisme. Gagasan ini pertama kali diperkenalkan oleh Bung Karno pada awal tahun 1950-an dalam upaya untuk menyatukan 3 kekuatan politik utama yang ada di Indonesia pada saat itu. Namun untuk memahami mengapa Bung Karno merasa perlu menciptakan konsep ini, ya kita perlu kembali ke masa awal kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia mengalami masa transisi yang sangat sulit. Revolusi fisik melawan Belanda dan Jepang diikuti dengan pergolakan internal terus berlanjut. Pada tahun 50-an, pemerintahan parlementer Indonesia dilanda krisis politik yang berkepanjangan dengan seiring terjadinya pergantian kabinet dan ketidakstabilan politik. Selama periode ini, ada 3 kekuatan politik utama yang mendominasi panggung politik Indonesia. Pertama, kaum nasionalis yang diwakili oleh Partai Nasional Indonesia atau PNI. Kedua, kelompok agama seperti Masyumi dan Nahdlatul Ulama. Dan ketiga, kelompok komunis yang diwakili oleh Partai Komunis Indonesia. Ketiga kekuatan ini seringkali bersaing dan bertentangan satu sama lain dalam berbagai isu politik, sosial, dan ekonomi. Soekarno melihat bahwa jika kekuatan ketiga ini terus saling bertentangan, Indonesia akan sulit mencapai stabilitas politik yang dibutuhkan untuk pembangunan. Oleh karena itu, ia mengajukan konsep Nasakong dengan harapan bisa menyatukan semua elemen politik dalam satu kerangka ideologi yang inklusif. Ya, namun ide ini ternyata bukan hanya soal menyatukan ideologi. Nasakong adalah sebuah strategi politik Bung Karno untuk mengatasi apa yang ia sebut sebagai keseimbangan kekuatan. Ia ingin memastikan bahwa tidak ada satu kekuatan politik pun yang bisa mendominasi negara dan mengancam persatuan bangsa. Dalam buku Nasakong adalah benar, disebutkan bahwa Bung Karno percaya bahwa ketiga elemen ini merupakan representasi dari kekuatan rakyat Indonesia yang sebenarnya. Nasionalisme yang diusung oleh Bung Karno adalah gagasan tentang persatuan bangsa yang melampaui identitas suku, agama, dan golongan. Baginya, nasionalisme adalah tantangan membangun identitas nasional yang kuat dan mampu melawan imperialisme. Soekarno berusaha mengangkat rasa kebangsaan yang tidak hanya berlandaskan pada kebanggaan masa lalu, tetapi juga pada cita-cita untuk masa depan Indonesia yang merdeka dan mandiri. Elemen agama dalam Nasakong mencakup nilai-nilai moral dan etika dari berbagai agama yang diakui di Indonesia. Bung Karno yang memahami pentingnya peran agama dalam kehidupan masyarakat Indonesia berusaha merangkul kelompok-kelompok Islam seperti NU dan Muhammadiyah. Dengan memasukkan agama ke dalam Nasakong, Bung Karno berharap dapat mengintegritaskan nilai-nilai spiritual ke dalam pembangunan nasional. Ya, agak aneh kan? Ya, tapi itu kan pemahamannya Bung Karno ya. Tapi komunisme yang diwakili oleh PKI adalah elemen yang paling kontroversial dalam Nasakong. PKI sebagai partai komunis terbesar di Asia Tenggara pada zaman itu
mewakili basis massa yang besar di kalangan buruh dan tani. Bung Karno melihat bahwa dengan mengakomodasi PKI bisa mencegah mereka menjadi kekuatan destruktif dan memastikan bahwa aspirasi kaum buruh dan tani tetap terwakili. Ya, walaupun Bung Karno yang memiliki visi besar dengan Nasakom, implementasinya di lapangan ternyata tidak mudah. Banyak tantangan yang harus dihadapi, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Pertama, dari segi ideologi. Ketiga elemen ini memiliki perbedaan fundamental yang sulit dijembatani sebenarnya. Nasionalisme berfokus pada persatuan dan identitas bangsa, sedangkan komunisme menekankan pada perjuangan kelas dan anti-imperialisme. Sementara itu, agama menempatkan nilai-nilai moral di atas segala-galanya yang seringkali bertentangan dengan ide-ide radikal yang diusung oleh PKI. Ketegangan ini terlihat jelas dalam beberapa isu krusial, misalnya dalam isu tanah dan agraria, si PKI ini yang sangat mendukung program reforma agraria berhadapan dengan kelompok-kelompok agama yang mewakili kepentingan pemilik tanah. Begitu pula dalam kebijakan ekonomi, di mana PKI menuntut kontrol penuh negara atas perekonomian. Sedangkan kelompok agama dan nasionalis lebih condong pada sistem ekonomi campuran. Kedua, tantangan lainnya adalah dari segi militer. Militer Indonesia yang saat itu dipimpin oleh Jenderal Nasution dan Ahmad Yani sangat khawatir dengan pengaruh PKI yang semakin kuat. Mereka merasa bahwa keberadaan PKI dalam struktur pemerintahan bisa mengancam kedaulatan dan stabilitas negara. Oleh karena itu, meskipun secara formal militer mendukung Nasakom, mereka tetap waspada dan curiga terhadap PKI. Yang ketiga, dari segi hubungan internasional, konsep Nasakom menimbulkan ketegangan dengan negara-negara barat, terutama Amerika Serikat dalam konteks Perang Dunia, di mana dunia terbagi menjadi blok barat yang kapitalis dan blok timur yang komunis. Keberadaan PKI sebagai bagian dari pemerintah Indonesia dipandang sebagai ancaman oleh Amerika. Puncak dari ketegangan ini terjadi pada 30 September tahun 1965 ketika beberapa jenderal militer diculik dan dibunuh oleh sekelompok perwira militer yang mengaku sebagai bagian dari gerakan 30 September. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai Gestapo atau G30S. PKI dituduh berada dalam peristiwa ini, ya meskipun hari ini banyak perdebatan tentang siapa sebenarnya yang bertanggung jawab. Namun kan tidak bisa kita pungkiri bahwa kejadian itu tidak bisa diambil alih tanggung jawabnya oleh individu, karena yang melakukan adalah kelompok. Dan kelompok yang memang terbukti melakukan itu dan harus bertanggung jawab adalah PKI. Setelah peristiwa tersebut terjadi gelombang isu adanya pembunuhan massal terhadap orang yang dianggap sebagai simpatisan PKI. Diperkirakan ratusan ribu orang tewas dalam kekerasan ini. PKI dibubarkan dan ideologi komunis dilarang keras di Indonesia. Soekarno sendiri kehilangan dukungan dari militer dan akhirnya harus menyerahkan kekuasaan kepada Jenderal Soeharto yang kemudian mendirikan Orde Baru. Dengan berakhirnya pemerintahan Bung Karno, maka berakhir pula konsep Nasakom. Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto menekankan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi negara. Semua elemen yang berhubungan dengan komunisme dihapuskan dan PKI serta semua simpatisannya dilarang. Militer menjadi kekuatan politik yang dominan dan kelompok-kelompok agama yang dulu berseberangan dengan PKI kini mendapat tempat dalam struktur pemerintahan. Namun dampak dari kebijakan ini tidak hilang begitu saja. Ketakutan dan kecurigaan terhadap komunisme terasa hingga saat ini. Bahkan setelah reformasi dan perubahan besar dalam politik Indonesia, stigma terhadap orang-orang yang dianggap sebagai keturunan atau simpatisan PKI masih ada. Dan isu tentang komunisme masih menjadi topik yang sangat sensitif. Ya walaupun gue pribadi mengatakan, ngapain sih simpati dengan sebuah komunisme? Ideologi itu tidak cocok untuk kita orang-orang Indonesia. Pada akhirnya, Nasakom adalah sebuah eksperimen politik yang ambisius.
Soekarno berusaha menciptakan sebuah jalan tengah di antara ideologi-ideologi yang bertentangan. Namun realitas politik Indonesia yang sangat kompleks membuat konsep ini sulit untuk diterapkan. Nasakom mungkin tidak berhasil seperti yang diharapkan Bung Karno, tapi gagasan ini memberikan kita pelajaran penting tentang upaya yang menciptakan persatuan di keberagaman. Ya walaupun mungkin keliru ya. Yang menjadi pertanyaan terbesar adalah apakah Nasakom ini bisa dianggap sebagai kegagalan? Atau apakah ia merupakan sebuah gagasan visioner yang terlalu maju untuk zamannya? Ya, perbuatan ini masih terus berlanjut hingga hari ini. Yang jelas, konsep Nasakom telah meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah politik Indonesia, baik dalam hal keberhasilan maupun kegagalannya. Ya, hal ini mungkin adalah salah satu alasan kenapa orang yang sangat-sangat powerful, Bung Karno, bisa habis. Apapun itu, Bung Karno adalah wujud dari keberanian, dan kita sangat-sangat bangga memiliki orang seperti beliau. Ya mungkin tidak akan ada lagi orang seperti beliau ya. So, terima kasih telah menonton video ini. Jika teman-teman semua mungkin ada suatu saat nanti ingin membahas apa, silahkan tulis di kolom komentar. Kita coba buat bahas itu. Jangan lupa buat di subscribe channelnya dan aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gua. Itu aja mungkin dari gua. See you next video.